juga dengan PPG Daljab di tahun 2022, baik batch 1, batch 2 maupun batch 3, ada 3 mata kegiatan, 3 kelompok besar kegiatan gitulah. Yang pertama, mata kegiatan yang disebut dengan pendalaman materi. Yang hari ini adalah hari terakhir ya Bapak Ibu untuk yang batch ketiga. Ini adalah hari yang terakhir untuk modul yang ke-10. Hari yang ketiga ya, modul yang ke-10. Mohon maaf terganggu beberapa jam ini ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedang menyelesaikan analisis materi ajar begitu, atau akan mengerjakan tes formatif, atau akan mengerjakan tes akhir modul. Sementara dijeda terlebih dahulu untuk mengikuti penjelasan terkait dengan lokakarya yang akan dimulai pada hari Senin nanti. Lokakarya akan dimulai pada hari Senin. Nah, 3 besaran mata kegiatan PPG dalam jabatan itu adalah yang pertama pendalaman materi. Itu sudah dan akan diakhiri. Hari ini adalah hari terakhir modul yang ke-10. Jadi kita sudah laksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 5 November. Komponen kegiatannya seperti yang Bapak Ibu sudah alami gitu ya. Mulai pretest, kemudian membuat resume modul, kemudian melakukan analisa bahan ajar, melakukan analisa materi ajar, mengerjakan tes formatif, dan mengerjakan tes akhir modul. Itu sudah lewat, mudah-mudahan semua lancar, dan di akhir nanti malam mudah-mudahan para dosen sudah menyampaikan rekap nilai akhir modul terakhir ini, dan harapannya mudah-mudahan rekap nilai akhir itu sudah menunjukkan bahwa semua Bapak Ibu sudah memperoleh nilai di atas 70 sehingga semuanya sudah lulus gitu. Nah, setelah selesai pendalaman materi, lanjut mata kegiatan atau besaran kegiatan yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan lokakarya. Akan dimulai nanti hari Senin ya, tanggal 7 November tahun 2022, dan hari terakhirnya itu tanggal 2 Desember tahun 2002. Apa saja kegiatan yang ada di dalam mata kegiatan atau besaran kegiatan lokakarya? Ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nanti Bapak Ibu sekalian akan mengikuti modul pengembangan perangkat pembelajaran. Berikutnya, selesai pengembangan perangkat pembelajaran, lanjut dengan modul PTK. Baik modul pengembangan perangkat pembelajaran maupun modul PTK, itu nanti di akhirnya itu menghasilkan produk. Gitu. Menghasilkan produk perangkat pembelajaran, menghasilkan produk proposal penelitian tindakan kelas. Gitu. Selesai 2 sesi tersebut atau 2 tahapan kegiatan tersebut, yaitu tahapan pengembangan perangkat pembelajaran dan tahapan PTK, karena di 2 kegiatan itu berujung dengan dihasilkannya produk yang Bapak Ibu buat, gitu, yaitu perangkat pembelajaran dan proposal penelitian tindakan kelas. Dilanjutkan nanti perangkat pembelajaran yang sudah diproduk oleh Bapak Ibu sekalian dan proposal PTK yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian tersebut dilanjutkan akan direview, gitu. Direview oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru. Kalau pada saat
sesi pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu sekalian akan dipandu oleh seorang dosen. Pada saat sesi penelitian tindakan kelas juga akan dipandu oleh seorang dosen. Nah, pada sesi review tugas perangkat pembelajaran dan tugas PTK, Bapak Ibu sekalian akan direview oleh 2 orang. 1 orang dosen, 1 orang guru. Guru reviewer dan dosen reviewer. Reviewer apa? Reviewer tugas perangkat pembelajaran dan reviewer tugas PTK. Nah, lanjut berikutnya dengan peer teaching. Jadi perangkat pembelajaran yang sudah disusun, sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, itu coba dipraktikkan, dilatihkan dalam peer teaching. Peer teaching itu sejenis dengan micro teaching. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat pada saat kuliah S1 ada mata kuliah PPL ya. Biasanya ada 2 tahapan PPL. Tahapan PPL yang pertama PPL yang dilaksanakan di kampus gitu. Micro teaching dengan apa namanya? Micro teaching gitu atau pembelajaran terbatas, itu praktek pembelajaran terbatas. Nah, peer teaching juga seperti itu. Jadi nanti praktek mengajar atau praktek melakukan pembelajaran, Bapak Ibu menjadi gurunya, kemudian yang menjadi siswanya adalah Bapak Ibu yang lain yang satu kelompok atau satu kelas dengan Bapak Ibu. Nah, jadi seperti pada saat micro teaching ya dulu waktu PPL 1 gitu. Nah, tetapi pelaksanaan micro teaching-nya atau peer teaching-nya ini dilakukan secara online gitu. Jadi tidak di kelas laboratorium micro teaching gitu ya, tetapi secara online peer teaching-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran secara online. Tetapi sifatnya simulatif gitu. Sifatnya tidak real. Karena yang menjadi siswanya bukan siswa asli Bapak Ibu sekalian, tetapi adalah teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berada dalam satu kelompok atau satu kelas yang sama gitu. Itu akan dimonitor nanti praktek pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Dimonitoring oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pemonitor peer teaching. Tentu saja tidak hanya dimonitor, tetapi juga nanti akan diberi feedback, diberi masukan, di samping juga akan diberikan penilaian. Gitu. Nah, itu peer teaching. Yang kelima adalah ujian komprehensif. Bapak Ibu sekalian akan digali kemampuan penguasaan terhadap pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK, kemudian kemungkinan praktisnya. Jadi itu akan diuji dalam sesi yang disebut dengan ujian komprehensif. Jadi diawali Bapak Ibu melakukan seperti yang dilakukan dalam peer teaching, begitu. Tentu saja ketika melakukan pembelajaran kan kita didukung oleh perangkat pembelajaran, gitu ya, atau perencanaan pembelajaran. Nah, maka di dalam ujian komprehensif itu juga Bapak Ibu akan dimintai penjelasannya terkait dengan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat dan praktek pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Praktek pembelajaran secara online di mana para siswanya adalah teman-teman sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu lokakarya. Jadi di dalam lokakarya itu ada 5 sesi atau 5 tahapan kegiatan. Yang pertama pengembangan perangkat pembelajaran, yang kedua penelitian tindakan kelas,
Yang ketiga, review tugas perangkat pembelajaran dan PTK. Yang keempat, peer teaching. Dan yang kelima, ujian komprehensif. Nanti setelah selesai lokakarya, diakhiri pada tanggal 2 Desember 2022, Bapak Ibu lanjut ke PPL yang akan dimulai tanggal 3 sampai 31 Desember tahun 2022. Tentang PPL kita tidak akan bahas terlalu detail pada siang hari ini. Tapi fokus kita adalah pada lokakarya. Tadi saya sudah sampaikan berlangsung tanggal 7 November sampai 2 Desember. Di dalamnya berarti itu sekitar berapa hari ya? 7 November sampai 2 Desember, hampir 1 bulan gitu ya. Di dalamnya ada 5 sesi atau 5 tahapan kegiatan. Secara rinci, lokakarya kita coba akan detilkan. Nah, terkait dengan waktu masing-masing sesi atau masing-masing komponen kegiatan. Untuk yang pertama, pengembangan perangkat pembelajaran itu akan kita ikuti, Bapak Ibu sekalian ikuti selama 10 hari dari tanggal 7 sampai dengan 17 November. Pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian berikutnya penelitian tindakan kelas itu akan Bapak Ibu ikuti selama 2 hari dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 November. Yang ketiga, review perangkat pembelajaran dan review PTK akan Bapak Ibu sekalian ikuti selama 5 hari. Mulai tanggal 21 sampai tanggal 25 November 2022. Yang keempat, peer teaching akan Bapak ikuti selama 3 hari, dari mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 November, dan yang terakhir ujian komprehensif akan Bapak Ibu ikuti selama 3 hari, dari tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2022. Itu tahapan beserta dengan waktunya, durasinya, tanggalnya gitu. Ada 5 tahapan atau sesi kegiatan. Tadi saya sudah sampaikan tanggal pelaksanaannya, durasi masing-masing kegiatan, berapa hari, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Itu terkait dengan waktunya. Nah, sekarang terkait dengan isinya. Pengembangan perangkat pembelajaran itu ngapain aja sih? Gitu, seperti itu. Penelitian tindakan kelas itu nanti ngapain aja? Gitu. Sesi penelitian tindakan kelas itu isinya apa aja? Gitu. Sesi review perangkat pembelajaran dan review PTK itu nanti isinya apa saja? Gitu. Dan seterusnya. Peer teaching, kemudian ujian komprehensif. Satu persatu akan secara perlahan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama tadi ya, pengembangan perangkat pembelajaran. Tanggal 7 sampai 17 November. Nah, apa saja aktivitasnya Bapak Ibu dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini? Nanti ada modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, modul itu tentu saja disediakan dalam rangka pengayaan wawasan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Dibaca dengan seksama sampai tertangkap substansinya, makna dari substansi yang terdapat di dalam modul pengembangan perangkat pembelajaran itu, lalu kemudian untuk ngecek apakah sudah tertangkap semua, apakah sudah dikuasai secara keseluruhan, maka Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan resum. Gitu. Melakukan resum. Di dalam modul perangkat pembelajaran untuk selain Bapak Ibu sekalian yang guru
kelas Rodotul Atfal yang selain guru kelas Rodotul Atfal di dalam modul pengembangan pembelajaran, perangkat pembelajarannya itu ada 4 KB. Ingat-ingat, saya ulangi lagi. Selain Bapak Ibu yang guru kelas Rodotul Atfal atau GKRA, modul pengembangan perangkat pembelajarannya itu ada 4 KB, berisi 4 KB. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru kelas Rodotul Atfal atau GKRA, modul pengembangan perangkat pembelajarannya itu terdiri dari 13 KB, 13 kegiatan belajar. Nah, jadi saya ulangi lagi nih. Kalau Bapak Ibu bukan GKRA, bukan guru kelas Rodotul Atfal, berarti KB-nya dalam modul pengembangan perangkat pembelajaran itu hanya 4 KB. Sedangkan kalau Bapak Ibu sekalian adalah guru kelas Rodotul Atfal, maka modul pengembangan perangkat pembelajarannya itu berisi 13 KB. Jadi nanti yang pertama dibaca, kemudian diresum ya Bapak Ibu sekalian modulnya itu. Nah, setelah dibaca, diresum, kemudian didiskusikan. Ada diskusi KB1 sampai dengan diskusi KB4. Diskusi atau kalau guru kelas Rodotul Atfal berarti ada diskusi tentang substansi KB1 sampai dengan substansi KB13. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini tidak mesti difahami 1 KB 1 kali diskusi gitu. Bisa saja 3 KB kemudian 1 kali diskusi gitu. Apalagi untuk yang guru kelas Rodotul Atfal yang dalam modul pengembangan perangkat pembelajarannya itu ada 13 KB. Padahal hari atau durasi pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran itu kan hanya 7 plus 3 hari review gitu. Seperti itu. Kemudian itu yang kedua ya, diskusi KB1 sampai KB4 kalau itu bukan GKRA, bukan guru kelas Rodotul Atfal, tapi kalau GKRA, guru kelas Rodotul Atfal, maka ada 13 kegiatan belajar gitu, 13 KB. Nah, maka ini nggak mungkin 1 KB 1 hari gitu, karena pengembangan perangkat pembelajaran ini kan durasinya 10 hari gitu. Nah, oleh karena itu bisa jadi 1 diskusi atau 1 video conference itu membahas 2 atau 3 KB misalkan, sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu. Nah, bisa diskusinya itu berupa video conference atau bisa diskusi melalui chat gitu. Di kolom chat di LMS begitu ya. Diskusi dengan chat begitu. Yang wajib itu adalah yang chat gitu. Karena apa? Karena ada fitur yang di dalamnya mengatur tentang diskusi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu dosen begitu, itu harus memancing agar kolom diskusi itu bisa dibuka baik oleh Bapak dosen, Bapak Ibu dosen maupun oleh para mahasiswa. Untuk itu jangan lupa Bapak Ibu dosen menuangkan instruksi atau pemantik diskusi di dalam kolom chat itu. Supaya apa? Supaya bisa dibuka oleh semua, sehingga bisa diberikan penilaian gitu.
sehingga bisa diberikan penilaian. Slide saya kemana ya? Masih bisa lihat slide saya, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Itu ada yang mengganti. Oh iya. Share screen aja, Pak. Oke. Saya share lagi. Ya. Enggak. Dikembalikan lagi. Ya. Sudah terlihat lagi, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, jadi Bapak, ini untuk Bapak Ibu dosen yang mengampu modul pengembangan perangkat pembelajaran, jangan lupa untuk memulai membuka diskusi dengan menuangkan pemantik diskusi gitu untuk direspon oleh para mahasiswa berupa chat begitu. Nah, untuk yang video conference baik dilaksanakan, baik dilakukan diskusinya begitu, tetapi dalam video conference tidak bisa dicantumkan nilai begitu. Nah, nilai hanya bisa dicantum, nilai diskusi hanya bisa dicantumkan di kolom chat, diskusi chat begitu. Oleh karena itu jangan lupa Bapak Ibu dosen untuk menuangkan pemantik diskusi supaya diskusi chatnya bisa dibuka, bisa diikuti oleh para mahasiswa, dan Bapak Ibu dosen juga bisa mencantumkan nilai gitu terhadap respon para mahasiswa atas pemantik diskusi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh Bapak Ibu dosen terutama. Gitu. Nah, setelah diskusi, lalu kemudian mengerjakan tugas Bapak Ibu sekalian, yaitu memproduk atau membuat perangkat pembelajaran gitu. Nah, ada 10 perangkat 10 tugasnya itu. Apa saja tugasnya, Bapak Ibu? Oh, maaf, sebelum ke apa saja tugasnya. Nanti ada 10 tugas ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini. Jadi, dimulai dari membaca dulu modulnya, diresum modulnya, kemudian didiskusikan hal-hal yang masih meragukan atau masih membuat bingung atau belum bisa dipahami, didiskusikan. Setelah terang benderang melalui diskusi tersebut, lalu kemudian apa yang sudah diperoleh, wawasan yang sudah diperoleh itu dijadikan sebagai modal untuk diimplementasikan dalam aktivitas pembuatan atau pengerjaan tugas, yang pada umumnya pengerjaan tugas ini adalah berupa pembuatan perangkat pembelajaran gitu. Ada 10 tugas. Nanti 10 tugas itu apa saja nanti saya sampaikan gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi terkait dengan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ini adalah pengerjaan tugas ini bisa dimulai kalau dosen memberikan instruksi pada fitur tugas gitu. Meskipun sebenarnya keterangan tentang tugas apa yang harus dibuat atau apa yang harus dibuat oleh mahasiswa di LMS sebenarnya sudah disediakan gitu. Urutannya dari nomor 1 sampai nomor 10. Tapi tidak akan bisa ditembus oleh mahasiswa begitu kalau Bapak Ibu sekalian tidak membuat instruksi di dalam fitur tugas itu gitu. Nah, kalau sudah dibuat instruksinya, instruksi tugas 1, instruksi tugas 2, instruksi 3 sampai instruksi tugas 10, baru mahasiswa bisa mengupload atau menginput tugas-tugasnya kalau sudah selesai dikerjakan di dalam fitur
tugas tersebut begitu, di dalam fitur tugas tersebut. Dan instruksinya tidak usah kemana-mana, Bapak Ibu dosen begitu, tidak usah berupa pertanyaan, pemantik diskusi dan lain sebagainya, bukan. Instruksinya itu tinggal ikuti saja. Kalau Bapak Ibu sekalian akan memberikan instruksi, nanti akan ada list. Tugas 1 misalkan, analisis KI, KD, SKL, standar kompetensi lulusan, KI, dan KD, begitu. Nah, ada listnya, kemudian tugas yang kedua apa, tugas yang ketiga apa, Bapak Ibu sekalian tinggal mengulang saja. Lakukan analisis standar kompetensi lulusan, KI, dan KD. Gitu. Yang kedua, kemudian buatlah promes dan prota. Gitu. Tinggal mengulang dari list yang sudah ada, tapi meskipun tinggal mengulang, itu jadi penting sekali, karena kalau tidak ada instruksinya, mahasiswa tidak bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan. Gitu. Biasanya bingung. Meskipun sudah ada list tugas gitu, tapi karena tidak ada instruksi dari dosen jadi bingung ini apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dibuat. Jadi sekali lagi perlu saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu dosen, perlu saya garis bawahi, mohon tidak lupa untuk memberikan instruksi tugas di fitur tugas gitu ya, dari mulai tugas 1 sampai dengan tugas 10. Bukan pertanyaan atau bukan soal, instruksi. Dan isi instruksinya mengulang dari list yang ada di dalam LMS gitu. Jadi seperti itu, supaya tidak membingungkan para mahasiswanya. Gitu. Oke, itulah aktivitas yang ada di dalam sesi pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, tadi yang pertama itu kan resume ya, resume modul. Nah, modulnya ini ada 2. Modul untuk khusus Bapak Ibu sekalian, mahasiswa guru kelas Rodotul Atfal atau GKRA, dan ada modul khusus untuk selain mahasiswa GKRA. Ini modulnya. Nah, ini modul pengembangan perangkat pembelajaran untuk mahasiswa non-GKRA, non-guru kelas Rodotul Atfal. Di dalamnya ada 4 KB. Gitu. Di dalamnya ada 4 KB. Nah, nanti di LMS, tagihan atau list input atau upload tugas resume ini gitu, itu akan ada 12 slot begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang bukan mahasiswa non GKRA nggak usah bingung gitu. Nggak usah, ini kok ada 14 padahal di dalam modulnya itu ada ini kok ada 13 atau 14 yang coba dilihat. Padahal di dalam modulnya hanya ada 4 KB gitu. Nah, Bapak Ibu yang bukan mahasiswa guru kelas Rodotul Atfal, 4 saja gitu. 4 saja yang diresumnya. Jadi hanya ada 4 resum saja, yaitu resum untuk masing-masing KB. Di dalam modul perangkat pembelajaran, perangkat dan media pembelajaran untuk mahasiswa non-GKRA itu ada 4 KB. Nah, jadi resumnya ya hanya ada 4 gitu. Resumnya hanya ada 4 saja. Jadi tidak usah dipecah-pecah mengikuti apa yang ada di dalam LMS, karena listnya ada 12, maka kemudian Bapak Ibu sekalian meskipun meskipun KB-nya hanya ada 4, lalu kemudian dipecah-pecah supaya jadi 12 gitu. Enggak usah. Kalau KB-nya hanya 4, ya 4 saja resumnya begitu.
Itu untuk Bapak Ibu mahasiswa non guru kelas Rodotul Atfal. Isi dari 4 KB itu ini, telah SKL, KI, KD, dan merancang Prota dan Prosen, itu KB1, KB2-nya pengembangan materi, model dan media pembelajaran, KB2, itu KB3-nya pengembangan instrumen pelayanan pembelajaran, dan KB4-nya pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Ada 4 KB untuk Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang non GKRA. Sekali lagi, 4 KB untuk mahasiswa yang non GKRA. Di dalam LMS ada 12 slot. Bapak Ibu nggak usah merasa khawatir loh. Resume saya kok hanya 4, padahal di dalam LMS ada 12 slot gitu. Ya, kalau KB-nya 4 saja gitu. Jadi tidak harus mengikuti slot yang ada di LMS gitu. Nah, slot yang ada di LMS itu diperuntukkan yang maksimal itu gitu ya. Itu 13 KB, maaf ya. Ada 13 slot nantinya itu 13 slot resume karena untuk modul pengembangan perangkat pembelajaran untuk guru kelas Rodotul Atfal itu memang ada 13 KB. Jadi kalau di dalam LMS-nya hanya 4, maka yang guru kelas Rodotul Atfal kan nggak bisa ngupload karena slotnya hanya ada 4, sementara resume mereka ada 13. Resume teman-teman yang GKRA ada 13 gitu. Nah, makanya yang disediakan di LMS itu yang terbanyak, yaitu 13 KB. Tetapi yang harus dipenuhi berapa KB? Ya sesuai dengan yang ada dalam modul masing-masing. Kalau dalam modulnya hanya ada 4 KB, ya berarti hanya 4 slot saja yang Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu jadikan sebagai tempat untuk upload tugas resume modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini yang untuk GKRA itu ada 13 ya. Ada 13. Sebenarnya bukan 13 kegiatan belajar gitu ya, tapi 13 artikel di dalam modul pengembangan perangkat pembelajaran untuk Rodotul Atfal begitu. Nah, jadi tidak usah bingung ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dosen juga tidak usah memecah tugas kalau Bapak Ibu dosen mengampu di kelas yang non GKRA, non guru kelas Rodotul Atfal begitu. Persilahkan saja kepada para mahasiswanya untuk melakukan 4 resume masing-masing terhadap 4 kegiatan KB atau kegiatan belajar di dalam modul perangkat pengembangan perangkat pembelajaran gitu untuk yang non GKRA. Jadi meskipun di dalam LMS ada 12 slot nggak apa-apa Bapak Ibu, karena KB di dalam modulnya misalkan hanya 4, ya 4 aja yang diisi slotnya itu gitu dengan tugas resume gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tugas. Kalau tadi resume, kan tahapan di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, yang pertama baca ya modul, 2 resume modul gitu. Setelah diresum, kemudian barangkali ada yang masih kurang dipahami, dilakukan diskusi gitu ya. Nah, setelah difahami lewat diskusi tersebut, setelah berbagai hal yang masih mengganjal itu sudah terpahami begitu, maka lanjut berikutnya adalah mengimplementasikan apa yang telah diperkaya wawasannya gitu, wawasan yang telah diperkaya, yaitu untuk menghasilkan produk pengembangan perangkat pembelajaran gitu, atau produk yang berupa perangkat pembelajaran pendukung RPP gitu, lampirannya RPP gitu. Nah, apa saja
itu akan dikerjakan dan nanti dihasilkan melalui langkah-langkah pengerjaan tugas berikut ini. Yang pertama, menganalisis SKL, KI, dan KD menggunakan taksonomi. Yang dimaksud taksonomi Bloom, gitu ya. Bapak Ibu saya yakin sudah familiar. Ada ranah afektif, ada ranah kognitif, dan ada ranah psikomotor. Di dalam ranah kognitif ada pelevelannya dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Tadi Pak Dekan sudah mengatakan ada C1, artinya kognitif 1 gitu. Kognitif 2, kognitif 3, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapannya dalam kognitif gitu ya. Taksonomi itu pengelompokan komponen yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Jadi ada kelompok kognitif, ada kelompok afektif, ada kelompok psikomotor gitu. Kemudian membuat prota dan prosen. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. 3, membuat media pembelajaran dan LKPD. 4, membuat evaluasi pembelajaran, penilaian yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dengan model penilaian HOTS gitu. Kemudian tugas yang kelima itu membuat evaluasi pembelajaran era sekarang gitu ya, yang berupa penilaian AKM dan survei karakter. Kemudian yang keenam, membuat RPP 1. Artinya, Bapak Ibu sekalian nanti akan melakukan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali minimal. Kapan itu Pak? Di dalam PPL. Di dalam PPL. Nah, PPL-nya ada 3. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti secara real akan melaksanakan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali. Di PPL 1, Bapak Ibu sekalian melakukan praktek pembelajaran sekali. Di PPL 2, Bapak Ibu sekalian melakukan praktek pembelajaran 1 kali. Di PPL 3, Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran 1 kali. Jadi ada 3 praktek pembelajaran. Kalau ada 3 praktek pembelajaran, tentu saja ada 3 rancangannya. Gitu. Ada 3 RPP. Nah, itulah yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat RPP yang pertama, gitu. Artinya RPP untuk praktek pembelajaran yang pertama. Kemudian ada RPP 2, yaitu RPP untuk praktek pembelajaran kedua. RPP 3, yaitu untuk praktek pembelajaran ketiga, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, buat RPP-nya 3 saja, begitu. Nah, karena RPP ini nanti akan ketika diimplementasikan itu harus didukung dengan perangkat pembelajaran, maka tugas-tugas membuat perangkat pembelajaran dari nomor 1 tadi sampai dengan nomor 5 itu jadinya ada 3 paket gitu. Ada paket perangkat pembelajaran, yaitu paket 1 materi ajar, kemudian model metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan LKPD untuk kebutuhan pembelajaran atau kebutuhan praktek pembelajaran 1 gitu. Seperti itu. Kemudian, nah jadi praktek pembelajaran 1 itu misalkan pokok bahasanya A misalkan saja. Nah, maka Bapak Ibu sekalian membuat perangkat pembelajaran untuk pembelajaran A tadi itu di RPP yang pertama gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga membuat RPP yang kedua
RPP 2 untuk praktek pembelajaran yang kedua. Nah, perangkat pembelajarannya juga perangkat pembelajaran yang mendukung RPP 2 ini untuk dipraktekkan gitu. Jadi tidak terpisah bikin RPP, membuat perangkat pengembangan pembelajaran terpisah misalkan, tidak seperti itu. Tetapi perangkat pembelajaran yang dibuat itu untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti apa tujuan pembelajarannya gitu. Maka kemudian dibuat desain pembelajarannya atau RPP-nya begitu. Kemudian dilengkapi dengan perangkat pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti membuat atau menghasilkan 3 RPP, yaitu RPP 1, RPP 2, RPP 3, dan Bapak Ibu sekalian juga mengembangkan 3 set gitu ya, 3 set atau 3 bundle begitulah ya, perangkat pembelajaran pendukung masing-masing RPP. Karena RPP-nya ada 3, maka ada 3 bundle perangkat pembelajaran pendukungnya gitu. Nah, 1, 2, 3 ini orientasinya, arahnya itu nanti untuk dipraktikkan dalam PPL. Gitu. PPL-nya ada 3 tahapan, Bapak Ibu sekalian. PPL 1, PPL 2, PPL 3. Gitu. Atau PPL untuk praktek pembelajaran dari RPP yang pertama. Kemudian yang kedua, PPL untuk praktek pembelajaran untuk RPP yang ketiga. Gitu. Dan PPL 3 yang berisi praktek pembelajaran untuk RPP yang ketiga. Jadi implementasi dari RPP yang 3. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti memulai membuat analisis SKL, KIKD, sehingga nanti dihasilkan Prota dan Prosem gitu ya, itu bukan hanya dibuat lalu kemudian dinilai kemudian selesai, tapi itu digunakan untuk memperkirakan pada saat PPL nanti, yaitu tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, itu coba kita lihat di prosemnya gitu. Target pembelajarannya apa gitu, KIKD-nya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa gitu. Nah, maka kemudian, kalau pada saat PPL 1 itu nanti pas sesuai dengan prosem adalah pembelajaran untuk pokok bahasan X misalkan saja. Yang tujuan pembelajarannya adalah A misalkan saja. Nah, maka Bapak Ibu membuat RPP-nya untuk yang itu gitu. Untuk praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat durasi PPL 1 gitu. Kalau untuk yang RPP 1, kalau RPP 2 ya berarti dilaksanakan dalam rangka mendukung praktek pembelajaran yang kedua. Demikian pula yang ketiga. Gitu. Nah, itu tugas 678. Tugas 9-nya adalah membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar gitu. Sebagai sumber belajar. Berarti ini termasuk ke dalam perangkat pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu membelajarkan pokok bahasan apa, tujuan pembelajarannya apa, misalkan saja. Nah, maka untuk memperkuat ingatan siswa misalkan sumber belajarnya itu Bapak Ibu sekalian buat dalam bentuk video gitu. Seperti itu. Kalau misalkan pokok bahasannya itu tentang sholat, misalkan tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa mampu melaksanakan atau mendirikan sholat secara tumakninah gitu dengan
doa yang lengkap misalkan saja. Nah itu apa namanya, bahan ajarnya bisa dari video gitu. Video ini bisa PPT yang divideokan atau ada simulasi apa semacam video yang bersifat simulatif gitu ya, simulasi gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian jadikan itu sebagai sumber belajar gitu. Nah, sementara tugas yang ke-10 adalah membuat video praktek pembelajaran. Kalau ini, nah ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Kalau video praktek pembelajarannya itu apa namanya, dilaksanakan kapan gitu. Nah, ini beda dengan yang RPP 1, 2, 3 itu. Nah, kalau yang video praktek pembelajaran pada saat PPL, ya karena memang harus real juga pembelajarannya, ya berarti apa namanya, untuk yang 10 ini, tugas 10 ini, Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan pada saat sesi pengembangan perangkat pembelajaran itu, pokok bahasan pembelajaran baik PAI maupun mata pelajaran yang lainnya di kelas Bapak Ibu sekalian itu apa pokok bahasannya gitu. Pada tanggal di mana dilaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran gitu. Pilih tanggal berapa, misalkan saja, tadi kan pengembangan perangkat pembelajaran itu dari tanggal 7 sampai 17 begitu ya. Nah, sorry kalau itu ininya apa namanya, lokakaryanya begitu. Nah, kalau pengembangan perangkat pembelajarannya kan dari 10 hari gitu ya. Di dalam 10 hari itu nanti ada pembelajaran real di kelas Bapak Ibu sekalian yang direkam gitu. Seperti itu. Jadi ada 10 tugas tuh. Kemudian berikutnya, nah ini tadi RPP yang disusun, yaitu RPP 1, RPP 2, RPP 3, itu dipersiapkan untuk dipraktekkan atau dibelajarkan pada saat pembelajaran real PPL. Gitu. Yaitu untuk RPP 1, itu praktek pembelajaran dari tanggal 3 sampai tanggal 19 Desember. Gitu. Pada saat UKIN itu ya tanggal 3 sampai 9 maaf, PPL gitu, itu 3 sampai 9 Desember. Nah, Bapak Ibu bisa pilih satu hari, satu kali pembelajaran gitu, antara tanggal 3 sampai 9 Desember tersebut, di mana siswanya real, siswa Bapak Ibu sekalian gitu. Untuk yang RPP 2 itu nanti dibelajarkan apa namanya, melihat di prosen gitu ya, tanggal-tanggal itu apa namanya, Bapak Ibu akan memilih tanggal berapa untuk melakukan pembelajaran gitu. Kemudian pembelajarannya itu direkam gitu. Demikian pula yang RPP 3 20 sampai 27 Desember. Satu itu tadi perhatikan, jadi satu praktek itu di dalam satu kurun waktu. Antara tanggal 3 sampai 19, antara tanggal 12 sampai 17, antara tanggal 20 sampai tanggal 27. Dan ini yang perlu diingat, dan usahakan agar materi di dalam 3 RPP itu adalah yang pokok bahasanya sama, meskipun dibelajarkan lebih dari satu kali pertemuan pembelajaran gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penelitian tindakan kelas, maka apa namanya,
yang nanti akan Bapak Ibu ikuti aktivitas-aktivitasnya adalah yang pertama baca modul, serap isinya sampai Bapak Ibu sekalian paham persis apa yang ada di dalam modul itu. Setelah paham persis, Bapak Ibu sekalian lakukan resum. Gitu. Setelah dilakukan resum, lalu kemudian diskusi. Kalau ada yang masih mengganjal, masih belum bisa dipahami gitu. Setelah diskusi, kemudian membuat atau mengerjakan tugas, yaitu menyusun proposal dan instrumen PTK. Gitu. Itu yang PTK. Berikutnya, Bapak Ibu kan berarti sudah menghasilkan produk tuh dari pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK itu. Nah, produk hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu nanti akan direview, diberi catatan mana yang sudah baik, mana yang belum baik, begitu, mana yang sedang-sedang saja dan lain sebagainya. Itu akan direview oleh satu orang dosen dan satu orang guru gitu. Nah, aktivitas di dalam review perangkat pembelajaran dan PTK ini, aktivitasnya ini, unggah RPP dan perangkat, gitu. Ini dalam review perangkat, begitu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian akan direview, maka harus ada sasaran reviewnya kan, gitu. Sasaran reviewnya apa? RPP dan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk itu Bapak Ibu sekalian mengunggah RPP beserta dengan perangkat pembelajaran pendukungnya. RPP yang mana? Yang mana saja, tapi sebaiknya RPP yang pertama dulu, gitu. Supaya diberi catatan nantinya oleh para reviewer, baik guru reviewer maupun dosen reviewer. Kemudian diskusi, tadi saya sudah sampaikan, diskusi bisa saja online ataupun bisa saja juga offline, gitu. Diskusi itu, bisa chat, bisa bukan offline online ya, bisa melalui chat, diskusinya diskusi chat, maupun diskusi video conference, begitu, seperti itu. Kemudian setelah diskusi terkait dengan perangkat pembelajaran, lalu mengunggah proposal dan instrumen PTK, gitu. Untuk apa? Untuk diberi catatan, untuk direview, gitu, oleh satu orang dosen dan satu orang mahasiswa, gitu. Nah, itu di dalam PTK. Nah, kemudian setelah PTK ada peer teaching, tadi seperti yang saya sampaikan, seperti micro teaching itu. Artinya Bapak Ibu sekalian melakukan praktek pembelajaran, tetapi kelasnya kelas virtual, bukan kelas real, gitu ya. Para siswanya nanti teman-teman atau teman-teman sejawat Bapak Ibu sekalian, bukan teman-teman sejawat, teman-teman satu kelas, teman-teman satu kelas atau satu kelompok itu jadi siswanya, dan salah satu di antara kelompok tersebut itu menjadi gurunya, gitu. Melakukan pembelajaran secara online, gitu. Seperti itu. Untuk apa? Supaya implementasi dari RPP dan perangkat itu bisa dinilai juga, gitu. Kemudian yang terakhir diskusi atau review, gitu ya. Jadi review dari modul Quran hadis ini seperti apa, gitu. Nah, itu kemudian setelah peer teaching, gitu, lanjut dengan pendalaman dari apa yang sudah disusun dan sudah dipraktekkan, yaitu melalui ujian komprehensif, gitu. Bapak Ibu mengunggah RPP dan perangkatnya, yang mana tiga-tiganya diunggah, gitu. Nanti yang dipilih untuk diberi catatan yang mana, nah ada tinggal bolongi saja di dalam boarding pass-nya itu, gitu.
eh, untuk apa di dalam LMS, maaf kok di dalam gitu. Di dalam LMS nanti Bapak Ibu unggah 3 RPP beserta perangkatnya. Nah, nanti diurutkan RPP 1, RPP 2, RPP 3. Kemudian Bapak Ibu sekalian klik mana yang akan dipilih gitu sebagai objek untuk dinilai atau diberikan penilaian gitu. Nah, berikutnya RPP dan beserta perangkatnya tersebut akan dibicarakan atau akan didiskusikan begitu melalui proses diskusi video conference begitu ya, diberi review kemudian diberi penilaian gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan lokakarya. Tahapan umumnya seperti itu. Semuanya tentu saja dilakukan di dalam LMS. Nah, bagaimana aktivitas di LMS-nya, Pak Mahbub akan menyampaikan secara relatif detail gitu. Demikian dari saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Dr. Sobrun sebagai pembawa acara atau moderator di dalam acara ini. Monggo Pak Sobrun, matur nuwun. Pak Sobrun. Masih di mute? Hadir? Ya. Monggo, silakan. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Sony Susandra. Untuk kemudian kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Mahbub Nasir, SSI, kepadanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dikasih kesempatan lagi untuk bertemu Bapak Ibu. Mungkin kalau di grup saya udah sering ketemu dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan PPG untuk batch 2 dan batch 3 hampir berbarengan. Yang batch 2 selesai UKIN, yang batch 3 selesai pendalaman materi. Untuk yang kita akan lalui untuk yang sesi kali ini adalah lokakarya. Tidak lupa saya sampaikan salam hormat saya kepada Pak Rektor, Bapak Warek 1, dan Bapak Dekan, tidak terkecuali, dan Wakil Dekan 1, 2, 3, dan seluruh pimpinan fakultas, dan khususnya Pak Sony selaku Kaprodi PPG, dan Ibu Kabag serta Bapak Sobrun selaku partner saya. Terima kasih. Tidak lupa juga untuk Bapak Ibu semua, alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi sehat ya Bapak Ibu, semoga masih sehat, masih ngantuk dan lain-lain. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Masih ngantuk Bapak Ibu, insomnia Bapak Ibu. Masih ngantuk. Alhamdulillah, Pak. Lumayan. Insomnia ya Bapak Ibu ya, banyakkan tugas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya akan sedikit saya izin share untuk beberapa hal yang lalu Bapak Ibu.
izin share sedikit, ada sedikit evaluasi Bapak Ibu. Jadi di kami sebenarnya sudah beberapa kali ketemu dengan Bapak Ibu dosen, dengan dari mahasiswa dan lain-lain. Ada beberapa catatan yang sebenarnya saya sempat saya catat, semoga bisa saya sampaikan di sini dan bisa diterima. Nah, sebenarnya evaluasinya ini lebih ke pelaksanaan aja Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita laksanakan di pendalaman materi ini semoga tidak berlanjut di sesi yang selanjutnya di Lokakarya dan di PPL. Terus yang pertama adalah jam online kurang dari 4 jam. Monggo Bapak Ibu semua dicek lagi jam online-nya, bisa dimaksimalkan seperti itu. Ya imbasnya kita belum tahu Bapak Ibu, cuman ada kemungkinan itu malah dibawa sebagai bahan yudisium atau penentuan kelulusan, karena panitia nasional bisa langsung ngecek, oh iya ternyata sekian jam seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, permisif Bapak Ibu. Jadi saya dapat beberapa laporan dari Bapak Ibu dosen seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu terkesannya permisif dengan kegiatan di dalam sekolah, karena saya juga tahu Bapak Ibu punya kesibukan banyak. Tapi yang lebih saya kurang setuju adalah dengan kegiatan di luar sekolah Bapak Ibu. Misal kegiatan PPG ini dikalahkan oleh ngaji di mana gitu, atau mungkin kegiatan keluarga seperti itu, ada liburan, ada apa. Saya dengar ada beberapa yang seperti itu. Jadi kami mohon nanti mungkin bisa diperbaiki lagi. Terus yang keempat adalah terlambat ngirim tugas. Itu banyak saya temui juga, kontrak sudah di setting jam 7 sampai jam 8 misal, ternyata ngerjainnya jam 10. Itu banyak yang kami kira pada saat awal Bapak Ibu ketemu dengan dosen itu udah ada kontrak, udah ada apa, monggo bicarakan lebih lanjut. Kalau memang keberatan, Bapak Ibu juga masih bisa kok komunikasikan dengan dosen masing-masing. Insya Allah dosennya baik-baik ya, Bapak Ibu dosen, baik-baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iya. Jadi Ibu dosen nanti baik-baik lah. Untuk Alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah. Nah, nanti untuk yang sosial lokakarya ini nanti ada ditambahi dengan guru pamong Bapak Ibu. Jadi ada tambahan dari guru pamongnya. Jadi nanti ada tambahan baik dari itu maupun dari guru pamong. Ini Pak Isdi, ada yang bisa saya bantu? Terus selanjutnya, iya, ini yang banyak dikomplainkan dari dosen-dosen, Bapak Ibu tugasnya telat diberikan, tapi nilainya harus keluar cepat seperti itu. Itu harapan kami adalah kalau memang Bapak Ibu sudah mengerjakan, nanti juga dari dosen atau guru akan menyelesaikan kewajibannya untuk menilai. Jadi kami mohon jawaban kami juga sama Bapak Ibu, silakan ditunggu karena yang bisa menilai cuman Bapak Ibu dosen atau nanti tambah Bapak Ibu guru pamong seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Ibu evaluasi dari saya, sedikit evaluasi. Sebenarnya sih kalau pelaksanaan ini udah bagus, cuman kami harap agar lebih tertib saja, karena kami juga punya kegiatan di kampus, juga ada kegiatan, Bapak Ibu juga punya kegiatan di rumah. Monggo maksimalkan, komunikasikan di depan pada saat Bapak Ibu bertemu dengan dosen di penyamaan persepsinya. Jadi silahkan dikomunikasikan, misal kalau ada kegiatan ya silahkan dikomunikasikan saja. Termasuk ada yang mau lahiran, ya sudah dikomunikasikan saja dengan dosennya, misal Bapak Ibu saya mau lahiran, APL-nya tanggal sekian, ya berarti nanti ada izin, ada apalah. Kita juga sama-sama tahu kok hak manusia juga kita tetap laksanakan seperti itu.
Tapi kami mohon ada komunikasi, tidak diam saja seperti itu. Dan penyamaan persepsinya lebih dipertegas lagi. Terus yang kedua, nanti ada kebutuhan di kami, jadi ada pengumuman di sini bahwa karena memang ada sedikit mahasiswa peserta PBG kita itu memang ada peserta baru yang masuk di pertengahan perkuliahan kemarin. Jadi kami pada saat ada mahasiswa mundur, pada saat kami langsung laporkan ke pusat, secara aturan di LPDP ini tidak menerima mahasiswa mundur seperti itu. Karena kemarin yang terakhir itu ada 2 orang tambahan itu, yang satu meninggal dan yang satu memang guru sudah pindah mapel, jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya ada tambahan 2 guru PAI lagi di situ yang akhirnya ikut di pertengahan modul. Nah, ini kami mohon Bapak Ibu juga terutama dosen nanti akan ada sedikit tambahan kerjaan. Mungkin dari kami juga akan ada bukaan lagi terkait mungkin tes akhir modul, tes formatif dan lain-lain seperti itu. Jadi ini saya sampaikan juga biar nanti Bapak Ibu dosen juga tidak kaget ada nilai tambah. Oh, ada nilai yang belum dinilai ya, seperti itu. Jadi masing-masing baik Bapak Ibu guru, peserta PPG maupun Bapak Ibu dosen, silakan nanti dicek Bapak Ibu nilainya yang belum keluar yang mana, yang belum update yang mana. Kalau sudah, silakan laporkan ke kami. Kalau emang ada yang belum keluar, silakan laporkan ke kami. Karena persyaratan sekarang ini lebih susah lagi Bapak Ibu untuk per tahun ini tes akhir modul juga dibuka jika tes formatif dan analisis bahan ajarnya sudah selesai. Ada banyak yang telat di situ. Saya dapat laporan, mahasiswanya telat mengerjakan, mahasiswanya tidak tahu kontrak belajarnya, lain-lain lah. Atau kebagian, atau ada kegiatan lain. Jadi silahkan nanti dilaporkan ke kami, untuk kami bantu buka kembali. Untuk diajukan untuk bantu buka kembali. Karena pada akhirnya pun kami harus menyelesaikan seluruh kegiatan di pendalaman materi ini. Jadi per tahun ini, yang batch 2 ini, semua data kita ambil dari SPES. Jadi kalau ada yang nggak lulus di pendalaman materi, maka harus diselesaikan. Nah, mumpung ini masih awal, masih bisa diselesaikan, silahkan Bapak Ibu selesaikan. Silahkan dilaporkan saja, jadi lewat Google Mail, Google Form, yang akan saya share nanti, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nanti saya akan coba masuk ke LMS yang terkait lokakarya ini. Jadi di lokakarya ini nanti Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan per Senin besok Bapak Ibu. Jadi Senin besok Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan lokakarya. Plotting sudah saya buat, nanti di jendelanya Bapak Ibu, di aplikasinya Bapak Ibu bisa langsung dilihat. Ya, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Cara masuknya sama Bapak Ibu, kita masih pakai LMS. LMS itu saya ulangi lagi, bahwa besok ditanyakan lagi LMS siapa Pak. Jadi LMS adalah Learning Management System untuk yang PPG. Jadi kita memakai namanya SPES. Nah, loginnya sama Bapak Ibu. Pakai login biasa punya Bapak Ibu. Kalau yang PAI ya PAI, kalau yang madrasah berarti ada ppgmadrasah.siagapendis.com. Nanti Bapak Ibu masuk ke akun dengan akunnya Bapak Ibu sendiri. Saya contohkan di sini, saya pinjam punya akun orang. Salah satu peserta PBG kita juga sama. Kita masuk. Nah, di menu portal, ini kan portal ya tulisannya. Nah, di portal ini Bapak Ibu pilih yang lokakarya. Kalau Bapak Ibu guru PAI berarti masuknya lokakarya PAI. Kalau Bapak Ibu guru madrasah maka masuknya lokakarya madrasah seperti itu. Karena ini adalah orang PAI, guru PAI, mapel PAI, maka dia masuk ke PAI lokakarya
dan PPL. Yang ini. Kita klik. Nah, nanti di halaman depan, di dashboardnya, di halaman paling depan sendiri, nanti akan muncul seluruh modul lokakarya yang akan Bapak Ibu ikuti. Ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama modul perangkat dan media pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Yang kedua PTK. Yang ketiga review PTK. Yang keempat peer teaching. Dan yang kelima ujian komprehensif. Untuk nama dosen sudah ada di bawah. Mulainya tanggal berapa juga sudah ada. Jadi kalau perangkat pembelajaran ini memang sekitar 10 hari Bapak Ibu. Nah, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Nah, di dalam modul ini kita buka satu persatu. Untuk modul perangkat dan media pembelajaran, kita klik dulu. Ini tugasnya Bapak Ibu. Menunya sama Bapak Ibu. Jadi menu pengerjaannya sama dengan pada saat pendalaman materi. Ada kontrak belajar, ada resume, ada diskusi, ada tugas, dan ada remedial. Tapi kalau di sini saya yakin tidak ada remedial. Karena nilainya tidak ada nilai yang dapat dari pusat. Semuanya dapat dari dosen. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat mengirimkan tugas ini, misal kontrak belajar sama ya Bapak Ibu. Seperti yang biasa-biasa. Apa saja yang boleh dan lain-lain nanti disampaikan oleh dosennya. Dan kami mohon dikembalikan ke itu, kalau pada saat penyamaan persepsi silahkan. Kalau memang ada hal yang harus disampaikan, ada izin, ada hal yang syar'i, uzur syar'i dan lain-lain, silahkan disampaikan pada saat penyamaan persepsi. Jangan malu Bapak Ibu, semuanya punya kegiatan. Dosen juga punya kegiatan, mahasiswa juga punya kegiatan. Kami juga admin juga ada kegiatan tambahan lain seperti itu. Jadi mohon sama-sama disampaikan. Kalau bisa ya ditanyakan kira-kira gimana. Apakah bisa untuk tugas dialihkan di hari yang lain seperti itu. Nah, yang pertama untuk resume. Ini sama, kolomnya sama Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah ada. Nah, ini posisinya saya contohkan ada yang belum dinilai, ada yang sudah revisi. Nah, biasanya di sini ada catatan dari dosennya. Kalau memang ini belum direvisi, dosen biasanya nggak akan keluarin nilai. Begitu juga buat untuk dosen dan nanti guru pamong pada saat ada sesuatu yang harus direvisi, kalau bisa nilainya jangan dikeluarkan dulu. Dibiarkan saja, cuma dikasih catatan, biar dibaca dulu. Kalau sudah direvisi, baru nanti dinilai. Jadi kalau sudah ada nilainya di sini, misal nilainya 50 karena revisinya terlalu banyak, mahasiswa juga nggak akan, Bapak Ibu guru juga nggak akan bisa mengupload ulang seperti itu. Ya, di sini resumenya ada. Kalau dilihat itu ditambah, menunya ada sekitar 13. Tapi secara kesepakatan untuk POI itu 4 resume. Tapi untuk PGRA, saya contohkan ini. Nah, ini PGRA. Oh, maaf. PGRA itu nanti ada sekitar 13 resume sesuai modulnya. Nah, kita lihat modulnya di depan. Kalau kita lihat modul perangkat pembelajarannya, di sini cuma 4 saja. Ya, di sini cuma 4 saja. Tapi kalau ini 1, ini cuma sampai 4. Tapi kalau di RA, modulnya sampai 13 KB. Jadi ada sedikit, ini. Ada 13 KB. Deteksi dini, simulasi untuk anak berkebutuhan khusus, dan lain-lain. Itu ada 13 untuk RA. Jadi kalau mapelnya Bapak Ibu selain RA, pakai file yang atas. Yang ini. Itu cuma 4 KB saja. Daftar isinya. Ya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa langsung
masuk ke menu selanjutnya. Kalau resumenya sudah, nah itu ada diskusi. Mungkin nanti diskusinya dari dosen itu ada diskusi online, ada diskusi yang secara ketik seperti itu. Jadi untuk memberikan nilai Bapak Ibu, jadi ada berapapun diskusinya, kalau bisa diskusinya dibuka, dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, misal ini ada nilainya lah. Ini contohnya seperti itu. Jadi diskusi ini ada nilainya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan buat instruksi. Misal tahapan dalam mengembangkan instruksi pembelajaran PAI agar dapat digunakan untuk menilai HOTS, karakter, dan literasi siswa. Dia harus seperti apa? Ini modelnya diskusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa membalas komentar orang lain dan ini bisa menyanggah mungkin seperti itu. Itu boleh saja. Nah, nanti ada nilainya masing-masing Bapak Ibu. Nah, cara pengerjaannya, diskusinya itu ya di bawah sendiri tulisnya, misal di sini terkait agar, nah atau apalah, bla bla bla, nanti dikirim komentarnya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan ada nilainya di bawah sini. Ini berarti belum dinilai. Nah, ini teman-teman sudah dinilai seperti itu. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu dosen juga nanti tetap memberikan diskusi karena ada nilainya. Kalau nilainya nggak ada diskusinya, biasanya ada penilaian yang kosong seperti itu. Terus untuk tugas yang tadi, ada menu yang ketiga adalah tugas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, tugasnya ada 10. Mulai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai tugas ke-10. Ibu lagi pulang ini. Ya. Saya pulang Pengerjaannya sama Bapak Ibu. Pengerjaannya nanti sama, tinggal masuk ke detail. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masuk, ada instruksinya seperti apa. Terus nanti Bapak Ibu langsung upload seperti biasa. Misal, ini ambil dokumen. Nah, misal seperti ini. Kalau udah dipilih, nanti disimpan. Kalau Bapak Ibu pakai link YouTube, silahkan masuk ke YouTube. Jadi, nanti di Lokakarya ini Bapak Ibu akan mulai belajar jadi YouTuber. Seperti itu. Oh, bagaimana sih caranya upload? Bagaimana sih caranya buat edit video? Bagaimana cara ngambil video? Mulai dari ngambil video, merekam, terus upload edit video, nanti baru sampai ke upload di YouTube. Bapak Ibu akan belajar, akan dapat materi itu di sini. Bapak Ibu sebenarnya akan dipaksa, lebih pasnya akan dipaksa untuk bisa upload di YouTube. Karena panitia nasional punya harapan besar, Bapak Ibu itu satu orang guru punya channel sendiri yang bisa membagikan ilmunya ke seluruh Indonesia. Harapannya seperti itu, bahkan seluruh dunia. Harapannya seperti itu. Jadi kenapa nanti Bapak Ibu akan belajar jadi YouTuber dan lain-lain? Salah satunya nanti di sini. Kalau memang ada bahan yang ada di ini dalam bentuk video, silahkan masukkan video. Simpan tugas. Nah, bedanya di sini. Kalau belum dikerjakan warnanya merah, kalau sudah dikerjakan warnanya kuning. Nah, ini nilainya. Nah, ini nilai review. Jadi ada nilai dari reviewer. Di situ nilai itu nanti ada 3 Bapak Ibu, termasuk untuk PP dan PTK itu. Jadi nilai aslinya, nilai review dari teman-teman sendiri, sama nilai review dari guru pamong. Nanti seperti itu. Nah, contoh yang terakhir adalah yang video itu nanti di tugas 10, membuat video. Maka, nah di sini pada saat membuat video, file yang diupload adalah file foto pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti yang bawah ini adalah file video pada saat pembelajaran di depan anak-anak. Jadi hampir mirip kayak ngajar biasa, tapi Bapak Ibu di syuting gitu aja. Nanti direkam, dimasukkan ke YouTube. Caranya gimana? Nanti kita coba bantu kasih sedikit tutorial seperti itu.
Udah selesai. Kalau udah selesai sampai tugas, remedial. Tapi biasanya nggak ada remedial Bapak Ibu. Kalau setahu saya nanti nilainya biasanya sih akan dipaksakan untuk bisa selesai seperti itu. Ya kalau emang kok pahit-pahitnya harus ada remedial, berarti Bapak Ibu kerjakan di remedial. Itu untuk perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah PTK. Ini kalau bagi saya itu yang paling wow di sini, yang paling mantap itu di PTK, penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu sudah pernah buat PTK ya Bapak Ibu? Saya yakin semuanya sudah pernah, karena salah satu tugas guru, wajib guru itu pasti pernah buat PTK. Saya yakin seperti itu. Jadi dengan ini, jadi harapannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Ada peningkatan kualitas pembelajaran yang disampaikan atau yang dilaporkan lewat PTK. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, cuman biasanya jarang ada yang sampai pembuatan laporan. Padahal nanti kalau khususnya di PNS, ini salah satu unsur wajib penelitian. Biasanya pakai PTK ini. Lumayan buat nambah PK-nya. Ya, di PTK ini nanti Bapak Ibu juga ada kontrak belajar, tapi tidak ada resum Bapak Ibu, karena ini waktunya cuma 2 hari. Waktunya cuma 2 hari, tidak ada resum, cuma ada diskusi. Biasanya diskusi awal sama diskusi akhir. Nah, diskusinya udah langsung PTK dan instrumennya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah buat ada PTK-nya, ada instrumennya. Nah, tugasnya ada 2. Tugasnya itu membuat proposal PTK dan membuat instrumen PTK-nya. Proposalnya seperti apa? Nah, nanti instrumennya seperti apa? Nyambung atau enggak nanti disampaikan dalam diskusi. Seperti itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, pada saat ada diskusi ini, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk kerjakan. Silakan tuliskan hasil catatan saudara dari hasil diskusi dengan dosen. Nah, contohnya ini banyak kesalahan penulisan proposal, terutama bagian ini, hipotesis tidak jelas, instrumen kurang lengkap, dan lain-lain. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu silahkan diskusikan dengan dosen masing-masing. Dengan diskusi dan tugas ini. Jadi di PTK ini cuma ada 2 menu Bapak Ibu. Kerjanya cuma 2 aja. Diskusi sama tugas. Tugasnya juga cuma 2. Membuat proposal sama membuat instrumen. Ini yang bagi saya itu wow banget. Ini yang namanya mungkin pembelajaran instannya di sini. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu buat proposal yang dulu pada saat buat skripsi itu bisa sebulan, 2 bulan, itu dipaksakan dalam sehari atau 2 hari. Dan ditambahkan dengan sudah ada instrumennya. Gunanya buat apa? Nanti gunanya Bapak Ibu akan pakai di saat PPL. Jadi PPL itu hasil akhirnya apa? PPL, pelaksanaan PPL, dan ada PTK-nya. Seperti itu. Jadi kelanjutannya di situ. Ya, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah review perangkat pembelajaran dan PTK. Kita klik. Nah, udah mulai dari sini udah ada resum. Dari dada, selamat tinggal resum, nggak ada resum lagi. Di sini ada kontrak belajar sama. Ini dipelajari, jangan lupa. Kami mohon banget Bapak Ibu, dibaca lagi kontraknya, disamakan. Pada saat nanti penyamanan persepsi, ditanyakan atau dikonfirmasi. Seperti itu. Nah, tugasnya Bapak Ibu apa? Jadi dosen juga sama. Antara dosen, guru pamong, dan guru peserta PPG, tugasnya sama. Menilai. Mereview. Jadi menilai tugas dari teman-teman Bapak Ibu, tugas dari guru-guru. Tapi nggak mungkin menilai sendiri, punya orang lain. Maka ini kan belum ada, maka diklik tugas yang ada. Oke. Di sini ada keterangan, karena anak kita belum mengerjakan tugas modul perangkat dan PTK, maka kita tidak bisa menilai. Seperti itu. Jadi ini akan muncul pada saat
sudah ternilai, sudah terisi. Kita coba dari awal dulu. Tugas dan PTK-nya kita kerjakan dulu satu. Caranya sama Bapak Ibu. Tinggal buat filenya, dipilih file proposalnya. Nah, ini cuma biar bisa buka selanjutnya. Seperti itu, nanti menilai teman sejawat. Nah, kalau sudah, nanti akan ada file tugas di sini. Kalau sudah ada file tugas di sini, Bapak Ibu tugasnya adalah menilai. Oh, nilainya berapa? Nah, ini sama aja. Ada sedikit keunikan di PPK ini adalah sama-sama menilai. Jadi semua orang punya hak yang sama di situ. Jadi sama-sama menjadi penilai untuk teman-teman Bapak Ibu sendiri. Nanti ada nilai review di sini dan nanti ada diskusi hasil reviewnya. Nah, biasanya ada diskusinya. Nah, kalau memang diperlukan Google Meet, maka pakai Google Meet. Atau pakai aplikasi Zoom atau apalah seperti itu. Kalau memang harus ada diskusi dari masing-masing pekerjaannya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah, jangan lupa di diskusi ini juga harus diisi, harus dikasih komentar, biar nilainya keluar seperti itu. Nah, seperti ini. Biar nilainya keluar. Terus yang selanjutnya, ini adalah peer teaching. Peer teaching ya, gampangannya ya kayak praktek mengajar, tapi yang diajar itu teman-teman Bapak Ibu. Jadi kayak fokus, kayak FGD kayak gitulah, kayak diskusi tapi yang dengerin nanti teman-temannya sendiri. Nanti yang teman-temannya itu ya dia berperan sebagai siswa. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah yang pertama biasa kontraknya dibaca. Nah, di sini mulai Bapak Ibu membuat RPP. Wajib mengupload 3 RPP. Tinggal ditambahkan RPP ke-1. Ini RPP yang dipilih adalah urutan Bapak Ibu sesuai dengan prioritas. Tema sifat Allah. Nanti format file RPP-nya bisa PDF, Excel, atau Doc. Nah, maksimal jangan lupa diingat maksimalnya juga ada. Tinggal diupload. Dan nanti file bahan lainnya. Ada format PDF dan lain-lain, PowerPoint dan lain-lain, silahkan dimasukkan maksimal 2 mega. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengkompresnya. Misalnya seperti ini. Nah, caranya kompres adalah memperkecilnya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai kompres PDF. Nah, di sini ada yang paling mudah, I love PDF atau small PDF sama. Kompres file. Nanti diupload seperti ini. Nah, kalau sudah dikompres. Kalau mau paling kecil dikompres ekstrem. Tapi biasanya kurang bagus. Nah, kita coba kompres aja. Nah, nanti hasilnya bisa langsung diunduh. Nah, di sini terlihat bahwa kalau udah dikompres hasilnya dari 32 kilobyte menjadi 10 kilobyte. Itu cara kompresnya yang paling gampang online seperti itu. Ya, kalau udah disimpan. Nah, nanti di pelaksanaan peer teaching, nah, ini akan ada tanggapan, tidak Anda baru mengupload 1 RPP, silahkan upload 3 RPP terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu harus sampai ketiga-tiganya. RPP kedua, misal sifat Rasul. Ini buat contoh. Bahan ajarnya sama, diupload juga sampai ketiganya. RPP ketiga. Sifat malaikat. Nah, sama. RPP-nya ini contoh saja Bapak Ibu, jadi biar lebih cepat. Nah, kalau sudah
Maka Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan peer teaching, jangan lupa untuk memilih dulu. Jadi kami harap setelah upload RPP, memilih dulu. Karena tadi bahasanya adalah sebagai RPP prioritas adalah yang nomor 1, yang akan Bapak Ibu peer teaching kan, yang akan Bapak Ibu praktekkan. Maka diklik yang nomor 1. Apakah Anda yakin? Oke. Ya, berhasil dipilih. Maka ini akan jadi RPP yang Bapak Ibu gunakan. Terus yang terakhir adalah input rekaman Bapak Ibu. Jadi yang terakhir adalah Bapak Ibu juga bisa menginput rekaman. Kalau Bapak Ibu ada kesepakatan dengan dosen akan melihat rekaman seperti itu. Tapi biasanya kalau udah peer teaching pasti dilihat dua-duanya secara langsung di situ. Nah, link rekaman ini bisa Bapak Ibu input berdasarkan hasil rekaman Bapak Ibu di Google Meet atau di Zoom atau di mana. Nanti kan biasanya ada peer teaching antara guru, dosen, dan peserta PPG. Dan nanti di-input. Kalau Bapak Ibu bingung cara ngerekamnya, Bapak Ibu bisa rekam langsung dari layar layar ininya Bapak Ibu sendiri, layar laptopnya Bapak Ibu. Jadi pakai tanda ini setar sama G dipencet bareng-bareng. Nah, nanti akan muncul capture di situ. Capture-nya bisa Bapak Ibu orang ngecum sih. Orang ngecum. Langsung masukkan untuk start recording. Iya, Cek. Iya. Oh, wis ngono. Lah kakak ya, Contohnya, oh, wis kae. Wis ngisian apa wis? ya, selanjutnya saya lanjutkan. Pak Rohayat. Di sini Bapak Ibu bisa langsung menginputkan. Jadi cara ngerekamnya adalah pakai rekam layar. Semua sekarang bisa. Kalau udah pakai Windows 10 sampai 11 pasti bisa rekam layar sendiri. Dan itu akan terekam di dalam hasil rekaman dari masing-masing laptopnya Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, ini yang tadi saya coba putarkan. Saya rekam layar saya sendiri untuk PPG, UKM PPG. Nah, contohnya seperti itu. Itu layar desktop yang saya rekam sendiri dari laptop saya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu bisa pakai seperti itu. Itu lebih mudah sekarang. Nah, kalau sudah, nanti akan ada nilainya cuma ada 2 dari sini dan pelaksanaan upload RPP dan pelaksanaan peer teaching. Nanti nilainya muncul di sini. Terus selanjutnya yang terakhir adalah ujian komprehensif Bapak Ibu. Kalau di di UIN, di pelaksanaan di UIN, uji komprehensif itu diuji oleh 2 dosen penguji 1 dan penguji 2. Jadinya juga sama. Kalau di sana lebih banyak pertanyaan terkait materi dan penguasaan materi selama perkuliahan. Kalau kompre ini hampir mirip kayak peer teaching tadi. Jadi bahannya juga sama, wajib mengupload 3 RPP. Jadi saya tambahkan 3 RPP ke 1. Jangan lupa yang tadi prioritas nomor 1 adalah yang akan kita pakai. Jadi pernah ada kejadian Bapak Ibu punya 3 RPP, yang dipilih RPP 2. Tapi yang muncul dalam penilaian di dosen kami munculnya adalah RPP 1. Jadi akhirnya nggak sinkron. Yang keluarnya RPP-nya adalah RPP 1, yang dipraktekkan RPP 2. Jadi dosennya juga lumayan bingung di situ. Ada bingung untuk mau dinilai gimana karena nggak sinkron. Jadi kami harap nanti yang dipilih adalah RPP yang nomor 1 pada saat pemilihan bahan ujian ini. Ini sudah 1. Nah, bagi Bapak Ibu guru dosen,
dan guru pamong nanti juga sama, harus menilai RPP-nya juga. Jadi selain pelaksanaan ujian, Bapak Ibu dosen juga akan menilai RPP-nya. Ya, contohkan saja 3. Nanti RPP-nya yang dipilih adalah, saya ingatkan lagi, adalah yang ketiga. Yang pertama, sorry. Jadi semuanya prioritas itu yang nomor 1. Biar nanti tidak ada kesalahan atau tidak ada miss. Nah, yang dinilai dosen kalau yang di kompre, yang peer teaching tadi ada 3, kalau yang kompre cuma 1. Yang peer teaching, yang RPP yang pertama. Seperti itu. Maka Bapak Ibu pilih pakai ini. Oke. Nah, caranya Bapak Ibu sama kayak yang tadi pada saat peer teaching. Ya, jadi pas peer teaching itu Bapak Ibu juga sama bisa input itunya dan join meet langsung di sini. Bapak Ibu dosen itu biasanya udah menyiapkan link di sini. Kalau ada linknya berarti Bapak Ibu dosen akan menyiapkan link di grup masing-masing. Tapi kami harap Bapak Ibu dosen sebagai dosen 1 nanti membuat linknya di dalam. Jadi semuanya masih bisa mengakses seperti itu. Jadi kalau nggak ada link di dalam juga ada kesusahan nanti pada saat penilaiannya. Jadi kami mohon tetap membuat jadwal untuk membuat grup conference di dalam LMS ini. Walaupun semuanya bisa dilakukan secara WA. Silakan buat grup. Misal ketua kelas silakan menyediakan grupnya. Seperti itu. Menyediakan Google Meet-nya. Dan mahasiswanya udah masuk semua. Nanti dosen tinggal masuk sama guru udah masuk. Kayak gitu. Itu bisa saja. Tapi tetap dosen harus menyiapkan link yang akan dipakai untuk pelaksanaan Meet-nya itu. Bisa di-join langsung. Nah, di sini. Nah, ini kalau pakai Meet di dalam aplikasi bawaannya. Jadi di sini dikenalkan namanya, kalau yang kita pakai sekarang Zoom, kalau yang di sini namanya Jitsi. Jadi itu untuk yang komprehensif. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pekerjaannya lebih relatif santai. Cuman ini lebih banyak menguras pemikirannya Bapak Ibu. Jadi karena harus praktek, karena harus upload, karena harus edit video dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin itu untuk lokakarya. Jadi tugasnya cuma 5 modul saja Bapak Ibu. Kalau kemarin 10 modul, kalau ini 5 modul. Dilaksanakan sekitar hampir 1 bulan juga. Dari 9 Mei, ini kan 9 Mei sampai 4 Juni. Berarti kalau sekarang mulai 7 November ya besok sekitar awal Desember sudah selesai. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas mau mendengarkan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya waktu dan tempat saya silahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada narasumber kami berikan apresiasi atas paparannya. Kemudian untuk memberikan beberapa hal kepada para peserta untuk bisa bertanya dengan terlebih dahulu untuk mengangkat pertanyaannya, silakan. Di sini ada 2 pertanyaan Pak, yaitu pertama dari Pak Herdianto. Izin bertanya Pak Soni terkait modul untuk guru SMK, bagaimana jika praktek mengajar terkendala ujian akhir semester dan sekitar tanggal 20 Desember sekolah sudah libur. Konstitusinya. Kemudian dari Ibu Nur Badria. Assalamualaikum Bapak, untuk mengunggah RPP itu
harus satu tema atau beda tema di tiap RPP, khusus guru GKRA. Silakan Pak Suni atau Pak Mahfud untuk memberikan jawaban. Baik. Yang terakhir dulu ya, tadi mengapa disarankan atau sangat disarankan agar 3 RPP itu adalah RPP dengan pokok bahasan yang sama gitu, tetapi dibelajarkan dalam lebih dari 1 pertemuan atau setidaknya 3 pertemuan gitu. Nah, mengapa seperti itu? Karena begini Bapak Ibu sekalian, praktek pembelajaran di dalam PPL nantinya, jadi ini itu pengembangan perangkat pembelajaran ini salah satu di antara arahnya adalah untuk mempersiapkan PPL begitu, praktek pembelajaran di PPL. RPP-nya disiapkan dari mulai sekarang. Pokok bahasan tentang apa dilihat di prosem, tanggal-tanggal pada saat PPL itu tanggal berapa saja begitu. Nah, pokok bahasan yang dibelajarkan di tanggal itulah itu yang dibuat RPP-nya gitu. Nah, mengapa disarankan yang pokok bahasannya sama tetapi dibelajarkan dalam pertemuan yang berbeda? Karena praktek pembelajaran dalam PPL nanti itu include dengan praktek PTK gitu. Sehingga ketika membuat proposal PTK-nya, identifikasi masalahnya adalah identifikasi masalah pada pembelajaran dengan pokok bahasan yang nanti akan dibelajarkan pada tanggal-tanggal PPL itu gitu. Nah, disarankan 1 pokok bahasan karena PTK itu kan sederhananya ingin memperbaiki kualitas pembelajaran dengan diawali tahu problemnya terlebih dahulu. Jadi ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara mengatasi problem atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran gitu. Oleh karena itu harus ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, setelah identifikasi masalah itu tentu saja baru bisa dilakukan kalau sudah ada pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran yang pertama itu identifikasi masalah. Ditemukan masalahnya apa, kemudian dicoba dicarikan solusi yang paling tepat, apakah dengan mengganti strategi pembelajaran atau dengan mengganti media pembelajaran atau dengan mengganti manajemen atau pengelolaan kelas begitu, dari kelas besar menjadi kelas kelompok-kelompok kecil dan sebagainya begitu solusinya. Nah, di pertemuan pertama itu identifikasi masalah, kemudian ditemukan masalah pokoknya apa, kemudian identifikasi solusi, ditemukan solusinya apa. Nah, setelah ditemukan solusinya, solusi itu supaya bisa memecahkan masalah ya harus diterapkan kan, harus dilakukan gitu solusinya. Kapan menerapkan solusinya? Pada pertemuan berikutnya, yang kedua gitu. Nah, menerapkan solusinya. Nah, itu bisa dilakukan kalau pertemuan pembelajaran selanjutnya atau pertemuan kedua itu masih di pokok bahasan yang sama. Karena kalau ganti pokok bahasannya, ya masalahnya ganti lagi kan begitu. Jadi nggak nyambung. Oleh karena itu 3 pertemuan dalam PPL itu sangat disarankan pokok bahasannya sama begitu. Jadi ada ya Bapak Ibu sekalian pokok bahasan yang tidak bisa selesai dibelajarkan hanya dalam 1 kali pertemuan gitu. Jadi dibelajarkan dalam beberapa pertemuan. Nah, itu disarankan begitu. Apa disarankan 1 pokok bahasan yang sama? Karena ketika praktek pembelajaran dalam PPL itu sekaligus juga praktek melaksanakan PTK gitu. Melakukan PTK diawali dengan identifikasi masalah, identifikasi solusi, sampai ditemukan solusinya itu ini, tapi belum dilakukan gitu. Itu pertemuan pertama. Nah, solusi yang ditemukan itu supaya bisa menyelesaikan masalah kan harus dilaksanakan, harus diimplementasikan. Kapan implementasinya? Pertemuan kedua gitu.
Itu bisa dilakukan kalau pertemuan kedua pokok bahasanya sama gitu. Kalau pokok bahasanya beda, masalahnya beda lagi, bubar lagi nanti. Nah, kemudian diasumsikan kalau baru diterapkan di pertemuan kedua, ada sih mungkin hasilnya tapi belum maksimal, maka solusi itu diperbaiki, kemudian diterapkan lagi, dilanjutkan pada pembelajaran pertemuan berikutnya. Pertemuan yang ketiga, gitu. Pokok bahasanya masih sama, gitu. Problemnya masih sama. Yang kita lakukan mencoba untuk mengatasi problem itu, gitu. Sehingga kalau problemnya teratasi, maka prestasi belajar siswa juga akan naik, gitu. Indikatornya, gitu. Sehingga untuk ngecek apakah PTK kita sudah berhasil atau belum, itu adalah apakah terjadi peningkatan prestasi belajar pada siswa atau tidak, gitu. Sederhananya seperti itu. Makanya kemudian disarankan 3 RPP itu pokok bahasanya sama, tetapi dibelajarkan dalam 3 pertemuan yang berbeda. Sehingga RPP-nya juga ya berbeda meskipun pokok bahasanya sama, tapi kan mungkin ada pentahapan gitu. Misalkan saja nih, pokok bahasanya pemeliharaan jenazah gitu. Pertemuan pertama itu pengenalan tentang pemeliharaan jenazah gitu, teoritis misalkan. Nah, pertemuan yang keduanya mulai praktek gitu. Cara misalkan saja memandikan, mengkafani gitu. Pertemuan ketiganya menyolatkan, kemudian sampai dengan menguburkan misalkan saja. Itu kan pokok bahasanya sama, memulasarani jenazah atau apa sih istilahnya ya? Pelaksanaan ya, merawat perawatan jenazah begitu ya. Seperti itu. Pokok bahasanya sama tapi dibelajarkan tidak hanya 1 pertemuan gitu, tapi 3 pertemuan atau materi-materi yang sejenis yang lainnya yang seperti itu gitu. Jadi begitu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak siapa ya terkait dengan jika di tanggal itu ada kendala misalkan saja. Pak Herdianto, Pak. Iya. Itu rentangnya kan panjang, Pak. Rentangnya panjang, pilih salah satu hari yang memungkinkan untuk dilaksanakan praktek pembelajaran yang real gitu. Atau kalau misalkan nanti ternyata di hari hari yang ditentukan untuk PPL itu tidak ada pembelajaran di sekolah, seperti pengalaman batch 1 gitu, untuk yang batch 1 pengalamannya sama karena durasi waktunya itu berkisar di UTS ya, di sekitaran UTS begitu, maka bisa meminta untuk difasilitasi oleh sekolah untuk melakukan pembelajaran, meskipun jadinya bukan pembelajaran yang 100% real teaching begitu ya, karena jadi di luar jadwal begitu ya. Tetapi real teaching yang masih bisa ditempuh adalah bahwa Bapak Ibu melakukan pembelajaran terhadap siswa yang real, siswanya Bapak Ibu di kelas atau di sekolah atau di madrasah yang real, sekolah atau madrasahnya Bapak Ibu gitu. Kurang lebih solusinya seperti itu nanti. Kalau misalkan di tanggal-tanggal yang ditentukan untuk PPL itu jadwal di sekolah sudah tidak ada KBM misalkan saja karena sedang mid semester atau tengah semester atau yang lainnya misalkan saja. Bisa seperti itu. Bisa meminta untuk difasilitasi, misalkan diizinkan untuk mengundang siswa ke sekolah begitu untuk melaksanakan pembelajaran dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kembali lagi jadinya tidak real teaching 100% gitu. Karena bukan jadwalnya, tetapi tetap real teaching karena siswanya adalah siswa Bapak Ibu sekalian
dilaksanakan di kelas, di madrasah atau di sekolah tempat Bapak Ibu sekalian bertugas. Begitu mungkin Bapak dan Ibu. Oke ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Bu Hani Sofiani. Mau bertanya Pak, setelah kita rekam layar menggunakan kayak Windows plus G, hasil rekam layarnya itu bisa dilihatnya di mana? Nah, Diulangi, kemudian, Mas Sabrun, gimana? jadi mau bertanya tentang setelah kita rekam layar menggunakan keyword Windows plus G gitu, hasil rekam layarnya itu bisa dilihat di mana? Maksudnya apa ya? Saya nggak bisa nangkap, atau mungkin Pak Mahbub bisa Iya Pak nangkap. Mahbub. Kemudian terima kasih Pak Sobrun. langsung ya, langsung. Ya, saya jawab dulu Pak Sobrun. Jadi nanti rekam layarnya itu akan muncul di video. Sini ada folder akan muncul sendiri. Di situ kalau nggak capture namanya rekaman. Saya kebetulan PC-nya jadi bahasa Indonesia jadi rekaman. Tapi kalau secara default nanti akan muncul di capture. Ada folder capture. Ini saya usahakan saya buatkan tutorialnya Bapak Ibu biar nanti bisa dimaksimalkan untuk rekam layarnya. Seperti itu. Oke ya, kemudian ada dari Pak Zainal. Ini Pak Zainal kayaknya masih bertanya tentang jam online-nya yang dihitung per hari atau jumlah online yang di dashboard Bapak. Kemudian ada Bu Tobiro. Bu Tobiro masih bertanya tentang bagaimana kalau perangkat yang kita gunakan menggunakan kurikulum Merdeka dengan memakai modul ajar, sama aja dengan yang ditanyakan oleh Bu Siti Maimunah. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bu Ati Inaya. Untuk resume di modul Lokakarya, apakah formatnya sama dengan format resume di modul pendalaman materi? Silakan Pak Narasumber. Ya, untuk RPP meskipun sekarang katanya namanya Merdeka Belajar, tapi kalau dibongkar pikirannya Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga para administrator pendidikan gitu ya gitu-gitu aja lagi ininya, pemikiran yang nggak beda-beda juga, cuma beda namanya aja begitu. Nah, hanya saja dalam PPG ini yang akan dilihat adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan pembelajaran secara rinci, Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa terlihat kalau formatnya itu format yang rinci, yang lengkap gitu. Nah, kalau menggunakan format yang Merdeka Belajar ini nggak kelihatan kan apakah bisa merancang pembelajaran secara rinci atau tidak begitu. Karena itu nanti format masih menggunakan format yang lengkap, bukan format yang sederhana atau modul dan lain sebagainya, tapi format yang pernah digunakan di kurikulum 2030. Dan penjelasan berikutnya kan nanti pada saat masuk ke Lokakarya ya Bapak Ibu sekalian, nanti ada tutorial, bukan tutorial, ada penjelasan dari dosen pengampu di kelas masing-masing Bapak Ibu sekalian, memberikan arahan RPP seperti apa, format yang bagaimana dan lain sebagainya. Yang jelas ya harus sinkron aja. Kalau yang mau dibelajarkan A, maka RPP-nya RPP tentang A kan begitu, seperti itu. Sederhananya begitu, kerangka berpikir tentang hubungan antara rencana pembelajaran dengan praktek pembelajaran. Artinya apa yang direncanakan itulah yang dipraktekkan gitu. Atau kalau kita mau mempraktekkan A, maka perencanaannya ya A gitu. Jangan sampai perencanaan dengan praktek pembelajaran itu seperti lagunya Bro Ripeso 5 gitu. Aku begini, engkau begitu. Sama saja, nggak sama. Aku begini, engkau begitu, masa sama? Gitu kan beda. Jadi antara RPP dengan praktek pembelajaran ya harus sinkron, harus selaras. Prinsip dasarnya itu,
mau panjang atau mau pendek begitu sama saja. Namanya perencanaan ya merencanakan tentang apa yang akan dilakukan gitu. Sehingga harus sinkron antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilakukan. Nah, tetapi karena dalam PPG ini yang ingin dilihat adalah kemampuan merencanakan secara komprehensif. Nah, kemampuan untuk merencanakan pembelajaran secara komprehensif itu bisa dilihat dari RPP yang formatnya lebih lengkap gitu. Kalau RPP yang formatnya singkat, kita nggak bisa melihat dengan mudah begitu kemampuan melakukan perencanaan secara komprehensif. Begitu, Bapak dan Ibu. Ada yang lainnya lagi apa, Pak Sobrun? Saya lupa lagi. Silakan, mau yang bertanya. Ini ada dari Pak Yunito ya. Apakah pokok bahasan RPP tidak boleh sama dengan teman satu kelas atau satu LPTK? Boleh. Boleh, apalagi kalau Bapak Ibu di mata pelajaran yang sama, PAI. Dalam satu semester kan apa namanya rancangannya itu pasti sama kan gitu. Tapi kan yang membelajarkannya beda, yang bikin RPP-nya juga beda gitu. Seperti itu. Jadi justru yang agak aneh itu kalau sama-sama misalkan guru PAI, sama-sama guru PAI di SMP misalkan. Nah, mestinya kan sama dalam satu semester itu ya pokok bahasanya sama. Kecuali urut-urutannya mungkin ada yang beda-beda sedikit lah begitu. Jadi kalau sama pokok bahasanya ya nggak apa-apa antara satu dengan yang lainnya. Tapi pasti isi RPP-nya sedikit banyak pasti berbeda, apalagi praktek pembelajarannya. Orang yang melakukan praktek pembelajaran kan beda. Begitu. Nggak apa-apa, sama malah yang logis itu yang sama, Pak. Kalau nggak sama jadi nggak logis gitu. Seperti itu. Ya, silakan Bu Sardiati Halimah Hamdo mau bertanya. Ibu Sardiati. Bu, itu Bu Sardiati silakan di unmute. Suaranya mengecil, Pak. Bu Sardiati ada Bu Sardiati ini. Dibuka dulu mikrofonnya Bu Sardiati. Mau bertanya, mengacungkan tangan itu. Atau Ibu Ade Robingah mau bertanya, Ibu Ade. Oh, ada lagi nih dari Ibu Irma Khalifatun Munawarah. Ketika praktek video pembelajaran, apakah media pembelajaran dan perangkat lainnya seperti LKPD dan modul ditampilkan? Oh, tentu. Tentu. Jadi semua perangkat pembelajaran itu kan turunan dari RPP ya. Nah, kita mau ngajar apa, tujuan pembelajarannya apa. Supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, maka media pembelajaran yang kita gunakan apa, kita buat kan gitu. LKPD-nya apa, kita buat kan. Nah, nggak cuma dibuat, tetapi digunakan pada saat pembelajaran gitu. Jadi tidak cuma dibikin lalu kemudian terus disimpan. Semuanya dibuat itu kan untuk digunakan dalam pembelajaran. Nah, makanya perangkat pembelajaran pendukung atau perangkat pendukung pembelajaran kan gitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Tidak sekedar bikin gitu, tapi bikin itu penting enggak gitu. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nanti itu kan nanti tergambar di RPP ya. Tujuan pembelajarannya apa, ruang lingkup materinya bagaimana, untuk membelajarkan ruang lingkup materi supaya mencapai tujuan pembelajaran itu media pembelajaran yang kita butuhkan apa, maka kita buat kan media pembelajarannya. Dibuat itu untuk apa? Untuk digunakan pada saat pembelajaran. Gitu. Kemudian butuh LKPD enggak? Butuh. Kita buat LKPD. Setelah dibuat, diapakan? Dipakai dalam pembelajaran gitu. Kalau nggak dipakai,
ya nggak tercapai tujuan pembelajarannya kan gitu, seperti itu. Jadi semua perangkat yang digunakan itu, semua perangkat yang disusun atau dibuat itu ya untuk digunakan dalam pembelajaran, bukan sekedar dibuat lalu kemudian mandi. Begitu hubungannya Bapak Ibu, mindsetnya begitu. Kita itu mau melakukan sesuatu tujuannya A gitu, supaya tujuan A itu